marker yang pertama kali muncul pada kondisi infeksi adalah HBsAg atau surface tadi ya, sudah kita bahas ya, surface, ada envelope ya. Nah, surface-nya dulu, kemudian baru disusul eh, dengan HBeAg ini pada fase-fase awal ya, atau fase replikasi. Kemudian nanti berangsur-angsur si HBsAg ini kadarnya akan turun dan menghilang. HBeAg juga akan menghilang setelah dia berhasil dinetralisir oleh sel imun. Kalau nanti sel HBeAg-nya ini berhenti bereplikasi, tubuh akan membentuk antibodi spesifik untuk envelope-nya ini atau untuk EAG-nya ini, yakni disebut dengan HBeAg. Ini serokonversi. Jadi serokonversi dari HBeAg positif menjadi HBeAg negatif dengan munculnya anti HBe yang positif. Seperti itu ya. Awalnya akan seperti itu, pada dasarnya akan seperti itu. Terus, oke, nanti ada beberapa fase, misalnya fase yang ini, misalnya fase awal. Fase awal ini HBsAg-nya positif, HBeAg-nya positif. Kalau HBeAg-nya positif, kita akan melihat melanjutkan dengan dua hal. Yang pertama adalah kita lihat jumlah virusnya secara kuantitatif, yakni HBV DNA-nya kita cek, kita lihat, dan juga marker kondisi livernya bagaimana, yaitu ALT-nya bagaimana, adakah peningkatan atau tidak. Jika pada saat awal itu ternyata HBsAg-nya positif, HBeAg-nya positif, ada peningkatan virus secara kuantitatif tapi tidak disertai dengan peningkatan ALT atau tidak disertai dengan adanya kerusakan daripada sel liver, makanya disebut dengan fase apa ini fase 1? Imunotoleran. Dalam artian si imunnya masih belum bangun, masih belum mentoleransi, masih mentoleransi adanya si keberadaan si virus ini. Disebut dengan imunotoleran. Belum muncul dia imunnya, belum bangun, belum wake up gitu ya. Gampangannya seperti itu. Kemudian pada titik poin tertentu dari serologi yang sama, HBeSAg positif, HBeAg yang positif, artinya ada surface-nya, ada juga replikasinya, virusnya juga ada, ALT-nya mulai naik, virusnya mulai turun, berarti ini sudah bangun imunnya, maka disebut dengan imun clearance atau fase pembersihan oleh imun. Makanya HB-nya apa HBV DNA-nya atau jumlah virusnya akan mulai turun, tapi diiringi dengan kerusakan liver karena hancur kan ikut dihancurkan kan kalau pada fase penghancuran atau fase clearance itu sel-sel livernya kan ikut rusak sehingga apa namanya ALT-nya akan naik beriringan dengan turunnya jumlah sel virus. Di sini masih bisa tampak HBeAg-nya sisa-sisa, HBsAg-nya pun juga akan masih tampak ya karena kan kalau virusnya pecah, surface antigennya masih banyak bertebaran di mana-mana pada gitu. Tuh. Nah, kemudian fase yang selanjutnya di mana si sel imun kita sudah mengembangkan antibodi spesifik terhadap envelope antigen atau anti EAG yaitu atau anti HBe ya. Ini merupakan kontranya si HBeAg, anti HBe ini adalah kontranya HBeAg. Dia sudah mengembangkan antibodi terhadap envelope atau core-nya si salah satu core-nya si HBV tadi itu biasanya HBV-nya sudah tidak akan tampak lagi atau tertekan bawah 2000 biasanya. ALT-nya juga sama, aktivitas inflamasinya juga akan turun. Nah, tapi ini biasanya juga kadangkala HBsAg-nya masih positif, gitu ya. HBsAg-nya masih positif, HBeAg-nya sudah negatif, diganti dengan anti HBe yang positif, dengan penurunan HBV DNA, dengan penurunan ALT disebut dengan residual inactivity. Sisa-sisa. Jadi sudah inaktif,
dan sisa-sisa. Kenapa kok inaktif? Karena HbEAg-nya negatif. Kenapa kok HbEAg negatif itu menunjukkan inaktivitas? Karena sudah tidak ada proses replikasi. Jadi jangan bingung ketika nanti dibalik-balik akan paham. Oh, HbEAg itu replikasi. Berarti kalau HbEAg-nya nggak ada, berarti sudah nggak ada replikasi. Nah, ada nggak anti HbE-nya? Oh, ada. Berarti ini sudah muncul imunnya. Sudah muncul imunitas terhadap HbEAg. Oke, berarti ini. Tapi HbSAg-nya masih ada. Tapi HbP-nya udah nggak ada. ALT udah mulai turun. Oh, berarti ini residual saja. Sisa-sisa saja. Tuh. Oke. Kemudian nanti berlanjut ke fase 4. Fase 4 itu biasanya bisa muncul, bisa enggak. Jadi kalau fase 3 sembuh sempurna ya aman, tidak ada masalah ya. Bisa jadi nanti HbSAg-nya akan serokonversi menjadi negatif. Tapi kalau pada keadaan tertentu akan muncul reaktivasi. Muncul lagi mungkin karena imunnya lagi jelek ya, sistem imunnya lagi turun, dia bisa muncul lagi. Pada fase reaktivasi akan didapatkan biasanya adalah HbSAg yang masih positif ya, secara kualitatif masih positif meskipun nanti secara kuantitatif menurun, tapi secara kualitatif akan masih positif disertai dengan peningkatan HbPDNA, disertai dengan ALT yang meningkat dan anti HbE-nya masih positif. Jadi triknya di sini. Kalau soalnya nanti HbSAg positif, HbVDNA masih meningkat, ada peningkatan, ALT-nya meningkat, tapi HbEAg-nya negatif, dan ada anti HbE-nya positif, berarti reaktivasi. Logikanya gimana? Loh iya, virusnya naik, ya mulai naik di atas 2000-an, ALT-nya mulai tinggi berarti sudah ada fase perang lagi antara sel imun dengan virus mulai perang lagi sehingga menimbulkan damage dan kerusakan pada sel liver. ALT-nya akhirnya naik. Tetapi kok HbAg-nya negatif? Berarti replikasinya tidak berjalan dengan baik dihalangi oleh anti HbE yang positif. Oh, berarti ini reaktivasi gitu loh. Karena sudah ada anti HbE-nya. Nah, kalau anti HbE-nya nggak ada, ya negatif, terus HbEAg-nya positif, berarti dia fase yang awal tadi itu, fase imun clearance tadi. Begitu. Jadi jangan bingung. Nanti fase 4 sama fase 2 ini akan sering ditukar-tukar. Fase imun clearance sama fase reaktivasi ini akan sering ditukar-tukar. Bedanya adalah pada fase 2 masih aktif bereplikasi, dia fase awal, HbEAg, anti HbE-nya belum muncul, HbEAg-nya masih positif. Tapi di fase yang 4, ini reaktivasi karena sudah punya sistem kekebalan sendiri, meskipun tapi HbVDN-nya masih naik, ALT-nya kembali naik. Nah, ini ya di sini kembali naik, tapi dia sudah nggak punya HbEAg lagi kayak fase 2, digantikan sudah dengan anti HbE. Berarti ini ada serangan baru. Serangan baru muncul lagi, pemberontakan lagi begitu ya. Tapi kita sudah memiliki anti HbE-nya begitu. Sehingga ini disebut dengan fase reaktivasi. Gitu. Kemudian fase 5 itu adalah fase yang sembuh semuanya. Fase yang sembuh, dalam artian sembuh apa? Pasien sudah memiliki kekebalan terhadap semua lini pertahanan dari HBV-nya. Punya pertahanan terhadap envelope-nya untuk replikasi dengan anti HBE, punya pertahanan terhadap surface-nya dengan anti HBS, HS surface ya ingat. Kemudian punya pertahanan terhadap core-nya yakni HBC-nya positif dengan serokonversi di mana HbSAg menjadi negatif. Jadi kalau ada soal pasien terdiagnosis HbSAg, pernah terdiagnosis positif HbSAg. Saat ini dicek HbC positif, HbS positif, HbE negatif, kemudian didapatkan serokonversi HbSAg-nya menjadi negatif disebut dengan natural immunity.
Kenapa disebut dengan natural immunity? Nanti karena ada yang lain-lain lagi selain natural immunity, ada imunitas yang didapatkan cuma dari vaksin. Misalnya nanti pasien tidak pernah sakit gitu, terus tiba-tiba dicek random HBS-nya positif, dia pos vaksin. Oh, berarti dia imunitasnya didapatkan dari vaksin, tidak punya HBC-AG, tidak punya HBE-AG. Tuh. Yaknya kalau pos vaksin tuh HBS. Karena yang di anu cuma HBS aja surface-nya. Nggak mungkin loh disuntikkan envelope nanti malah jadi vaksinnya apa jadi mubal nanti toh. Sampai di sini dulu sebentar, ada yang mau tanyakan enggak? Kalau anti HBE positif berarti kan dia udah nggak aktif, ya nggak sih? Kalau HBE AG positif dia aktif, ya nggak? Ulangi ya. Kalau anti HBE aktif, berarti kan dia sudah memiliki kekebalan spesifik terhadap HBE-AG. Biasanya bila anti HBE-nya positif, maka HBE-AG-nya akan negatif. Ya kan? Karena dia antinya gitu loh. Penawarnya kan gitu. Tetapi ada pada kondisi khusus di mana didapatkan anti HBE-nya itu positif, tapi didapatkan peningkatan jumlah virus lagi, didapatkan peningkatan ALT lagi, ada kerusakan lagi. Nah, kalau didapatkan nanti di soal seperti itu, berarti itu adalah reaktivasi, muncul lagi, bangkit lagi, kambuh, reaktivasi lagi gitu. Tapi HbA1c-nya tetap negatif, iya, tapi HBV DNA naik di atas 2000. Biasanya nggak sampai 20.000, tapi di atas 2000. Dengan ALT-nya juga ikutan meningkat. Nah, ini ya, fase 4 itu namanya. Ini memang fase 4, awas. Fase 4 dan fase 2 ini akan sering ditukar-tukar dalam soal dalam bentuk apapun. Dan ini kemarin keluar ini fase 4 ini. Sempat kita bingung. Didapatkan HbA1c yang negatif, peningkatan HBV DNA, peningkatan ALT, HBsAg positif. Tapi dia nggak menyebutkan anti HBE-nya di soalnya itu. Jadi aku yang kemarin itu seperti itu. HbA1c-nya negatif, tapi ada peningkatan HBV DNA. Nah, apa itu kok HbA1c negatif, ada peningkatan HBV DNA? Ya tidak lain tidak bukan, dia reaktivasi. Meskipun nanti HbA1c-nya nggak ditampilkan, ditutupi sama dia, nggak ditampilkan. Tapi ya, kalau logikanya, kalau HBsAg-nya sudah positif lama, kemudian HbA1c-nya kok sudah negatif, tapi kok HBV-nya masih muncul lagi, berarti ada silent replication gitu, replikasi yang tersembunyi. Yang dimana replikasi tersebut, jumlah envelope-nya tidak dapat ditangkap oleh laboratorium untuk dinilai sebagai HbA1c positif. Sehingga ini fase tetap masuk dalam fase 4, jawabannya adalah reaktivasi. Soalku yang kemarin ini keluar. Kalau dikeluarkan anti HbA positif malah lebih tampak lagi. Wow, jelas berarti ini sudah punya kekebalan. Dia muncul lagi HBV-nya, naik lagi virusnya, berarti dia adalah fase reaktivasi. Bedakan dengan fase yang dua. Fase yang dua HbA1c-nya positif, tapi anti HbE-nya masih belum muncul. Gitu ya. Ini memang trikinya di sini nih. Ini fase 4. Ini kotak ini memang harus bisa di screen capture, dimasukkan ke kepala, kemudian dipahami konsepnya, biar membantu memahami, biar nggak terlalu bingung ketika soalnya dibolak balik nanti seperti itu. Gitu. Iya, wah, masih bingungnya yang diwa. Kudune saya bingung kudune. Ya, saya alon-alon. Ya enggak cerita bingungmu yang di, jangan enggak apa-apa, cerita. Bingungmu di mana? Fase 1, fase 2. Nah, nek tadi kan soalnya kan anti HBE positif, HBE AG negatif toh. Yes. Berarti apa? Anti HBE positif
HbA negatif berarti reaktivasi. Betul, ini adalah reaktivasi. Kenapa kok reaktivasi? Ya ini loh OTPT-nya naik. Harusnya kurangnya data apa nih kurangnya, Wah? Untuk melengkapi biar kita tahu ini fase reaktivasi, perlu data apa lagi misalnya? Biar lebih jos lagi, biar lebih gina lagi. H, B, V-nya yang naik. Kurangnya cuma itu. Anu, sinyal hilang. HBV DNA. HPV DNA akan naik. Ini kurangnya cuma, soalnya ini kurang HPV DNA. Tapi dengan data ini sudah bisa menegakkan diagnosis. Oh, sudah bisa. Ini adalah reaktivasi. Apalagi kalau ada kata-kata riwayat HBsAg positif. Mas mau Nah, nanya soalku kemarin kalau kayak gini, plek duplek kayak gini. Bingung ora? Rong telung baris ini gitu. Ini banyak orang yang bingung kemarin loh. Ini apa ya? Imun clearance? Enggak dong. Kalau imun clearance wajib AIN HbA1g-nya positif. Imun tolerance Oh, wajib AIN HbA1g-nya positif karena dia fase-fase awal. Enggak mungkin di fase imun clearance dan imunotoleransi ini muncul antibodi itu enggak mungkin. Belum terbentuk. Di fase imunotoleran dan imunoclearance masih belum terbentuk antibodi apapun termasuk anti HbA. Karena di masih fase 1, ini fase 2. Itu. Mas mau nanya Mas, kalau Boleh. fase reaktivasi itu HBsAg-nya tetap harus positif kan? Iya, harusnya positif. Tapi kan di soal nggak disebutkan. Oke. Makanya ini data yang kurang adalah HBsAg dan HBV yang naik. Tapi ini sengaja untuk membingungkan kita. Gitu. Karena di soal board tuh kayak gini keluar. Tiga nomor ya semua tentang fase. Menyebalkan. Jadi ini kayaknya memang harus paham kalian. Ngelotok, dibolak-balik, dikurangi sedikit-sedikit, masih jenengan masih paham. Gitu. Kalau ini muncul HBsAg positif, HBV DNA naik, mungkin langsung bisa menjawab semua dengan fase reaktivasi. Tapi kalau dikurangi datanya, kita masih bingung lagi. Tapi dengan cara eliminasi bisa. Satu, fase imun tolerance nggak mungkin muncul antibodi. Fase imun clearance nggak mungkin muncul antibodi. Belum muncul lah antibodi yang HBE ini. Paling yang muncul tuh HBC, tapi itu jarang dicek ya. Fase kronik nggak disebutkan jumlah lamanya, misalnya kayak gitu ya. Meskipun ya bisa jadi fase kronik ya. Tapi fase kronik biasanya tidak muncul OTPT-nya tidak akan naik. Itu ya, kronik tidak akan naik OTPT-nya, jadi udah salah. Imunokanya salah. Inaktif inaktif carrier juga kalau inaktif carrier yang namanya juga inaktif berarti tidak ada tanda-tanda yang mengarahkan dia untuk aktif. Bentar ya, bentar. Telepon bentar.
Oke, sorry. Itu ya. Kenapa inaktif tidak benar? Karena ada peningkatan OTPT tadi ya. Fosforik juga nggak benar karena ada peningkatan OTPT. Fase imunotoleran yang tidak benar karena sudah muncul HBE ya. Anti HBE maksudnya. Dan fase imunotoleran kalian kan HBE-Ag-nya positif. Jadi kalau misalnya mau eliminasi juga bisa. Jawabannya akan tetap mengarah ke D. Itu. Ingat, dua faktor, dua hal yang menunjukkan virusnya sedang aktif, ya, tiga faktor lah ya. Enggak, dua faktor utama lah, gampangnya gitu. Dua tanda bukan faktor. Dua tanda utama yang mengindikasikan virusnya itu sedang aktif, ya, itu adalah satu, adanya peningkatan HBV DNA, yang kedua ada peningkatan inflamasi, ya ini ditandai dengan peningkatan OTPT. Kalau ada peningkatan OTPT, kemudian disertai dengan peningkatan HBV DNA, berarti virusnya sedang aktif. Nah, nanti kita lihat ini aktif plus HBeAg yang positif atau aktif tanpa HBeAg yang tanpa HBeAg. Begitu. Kalau dia aktif tapi dengan HBeAg yang masih positif, belum terbentuk kekebalan spesifik terhadap HBe, maka dia mungkin di fase-fase awal, fase 1 dan 2, yakni fase imunoclearance lebih tepatnya ya. Kemudian kalau HBeAg-nya negatif, sudah konversi menjadi anti HBe yang positif, maka bisa kita sebut dengan dia sudah reaktivasi. Jadi yang mengindikasikan, tanda yang mengindikasikan dia aktif kembali, menimbulkan kerusakan kembali adalah OTPT dan juga HBV DNA. Nanti plus minus faktor yang ketiga baru adalah adanya HBeAg. Tiga hal tadi menjadi penting karena akan menentukan terapinya. Terapi yang menentukan adalah satu, ada atau tidaknya HBeAg. Kedua, ada atau tidaknya peningkatan HBV DNA dan juga OTPT. Dan yang ketiga, sudah seberapa yang keempat adalah seberapa parah nanti kerusakannya. Sudah muncul belum yang disebut fibrosisnya, sudah muncul belum sirosisnya, seperti itu. Tiga hal. Jadi kalau di logika akan mudah. Kenapa? Ya karena akan berbeda. Kalau HBeAg-nya sudah negatif, tapi OTPT-nya naik lagi, anti HBV-nya naik, sertai dengan tanda kerusakan liver yang masif, misalnya fibrosis, terapi apa enggak? Ya terapi dong. Gitu. Contohnya seperti itu. Nanti untuk menentukan kapan mulai terapinya adalah tiga hal utama tadi. Oke. Ini ya, fase 4, fase 1, 2, 3, dan 4. Itu. Ada lagi yang mau tanya dulu sebelum lanjut, ini masih di bab yang sama ya, kalau enggak agak lanjutkan dulu. Nah tadi ini tak tambahi apa namanya, kapan disebut dengan akut hepatitis B, kapan disebut dengan kronik hepatitis B. Ini juga perlu kita tahu ya. Akut dan kronik, mau penyakitnya apa saja, ini akan dilihat terutamanya dengan menggunakan IgM. Jadi kalau nanti ada HBeAg atau ada HBsAg positif ya, tapi nanti sudah ada muncul IgM-nya, berarti ini fase akut, dia lagi akut-akutnya. Nah, tapi kalau IgM-nya sudah menghilang, sudah diganti dengan menggunakan IgG, seperti pada penyakit yang lain, ya kan, dengue misalnya, dengue juga sama, berarti dia kronik biasanya sudah muncul. Jadi nanti kalau soalnya pilihannya akut dan kronik, ada pilihan akut dan kronik, untuk membedakan itu harus ada data ini, IgM sama IgG. Sama kayak virus-virus yang
lainnya. Itu seperti itu. Nah, ini tadi ya, vaksinasi tadi tak bilang, vaksinasi yang positif cuma satu, ya ini cuma anti HBS saja. Karena cuma diberikan kekebalan terhadap surface antigennya tanpa diberikan intinya. Kalau divaksin itu kan cuma dikasih surface-nya aja, ini nggak ada. Di dalamnya ini kalau vaksin hepatitis B itu nggak ada isinya, virus kopong, virus kosong, nggak ada core-nya. Nggak ada core-nya berarti nggak ada DNA-nya dan nggak ada envelope-nya. Cuma surface-nya saja yang diberikan. Sehingga akan muncul kekebalannya pun juga cuma surface-nya saja yang akan muncul. Itu kalau vaksinasi. Jadi kalau ada Kalau soalnya tiba-tiba ditemukan pasien bla 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 bla. Tapi cuma yang positif cuma HBsAg saja. Fase apakah ini? Berarti fase apa namanya? imun Eh, surveillance. Apa? bukan Bukan. dong. Yang habis Fase vaksin itu. ya imunologi yang karena pos vaksinasi. Ya. Tapi kalau ternyata muncul semua antibodinya, anti HBE-nya muncul, anti HBS-nya muncul, anti HBC-nya muncul, berarti dia fase apa? Natural imun, natural imun, natural immunity. Kalau pos vaksin cuma HBS tok yang positif, berarti pos vaksin imun atau vaksinasi immunity atau vaccination atau post vaksinasi, gantung soalnya nanti gimana. Jadi nggak usah bingung. Konsepnya gitu. Ya, konsepnya kenapa kok munculnya HBS tok? Ya karena yang disuntik atau divaksin cuma surface-nya saja, core-nya nggak dimasukkan. Kenapa tuh nggak dimasukkan core-nya sekalian? Ya jadi menyakiti, no, ngasih virus berarti kalau core-nya masih ada, DNA-nya masih ada, dimasukkan sak virus sih, berarti kamu menginjeksi pasien dengan virus bukan vaksin. Tapi kalau vaksin ya cuma surface-nya saja atau virus kosongan. Sehingga nanti yang terbentuk antibodinya juga antibodi kosongan atau antibodi surface saja. Tidak terbentuk antibodi E atau antibodi untuk C core-nya. HBC dan HBE hanya muncul pada natural immunity. Nah, ini. Ada lagi kemarin di pilihan soalnya itu adalah imun escape. Nah, ini yang soal berikutnya. Imun escape. Ini muncul juga di kemarin jawaban soal. Imun escape artinya dia lolos dari sel apa dari sistem imunitas kita gitu. Contohnya apa? Ya ini, ALT-nya high, HBeAg-nya negatif, HBV DNA-nya adalah positif. Jadi soal ini, nah ditambah dengan HBV yang naik, anti HB-nya dicoret. Dia berarti dia fase imun escape. Sama kayak yang di fase 4. Ini. Reaktivasi atau imun escape. Ya. Bisa dengan ada HBe atau enggak ada HBe. Sama ya. Tapi banyak sumber yang mengatakan kalau fase reaktivasi ini sama saja dengan fase imun escape. Sekali lagi, banyak sumber yang mengatakan bahwa fase reaktivasi ini sama saja dengan imun escape. Jadi nanti kalau ada soal, ada jawabannya imun escape, jangan bingung berarti itu adalah reaktivasi. Tandanya apa ya tadi? HBeAg-nya sudah negatif, OTPT-nya naik, HBP-nya naik. HBsAg-nya masih positif, jelas ya. Nih, ini keluar kemarin di soal juga. Tempat soal kalau nggak salah kita soalnya ya. Ada yang jawabannya imun escape, adanya reaktivasi, kemudian ada fase toleran. Kemarin aku ingat. Kalau nggak salah fase toleran ya. Sip. Ada lagi sampai sini yang mau ditanya dulu. Kalau saranku ini nggak dihafalkan, tapi dipahami konsepnya. Nah, dengan memahami konsep, kamu mau dibolak-balik soalnya kayak apa, paham?
Tapi kalau cuma hafalan begitu soalnya ganti bingung nanti. Yakin bingung. Iya, Mbak Rosida. Ada konsep apa yang kira-kira masih bingung? Kok iso ini, kok iso ngono coba? Semoga bisa hafal aja sih Mas. Kan butuh nalar ya kalau kayak gini. Kadang ketemu soal Iya. gitu kayak mikirnya lama. Kalau hafal nggak bisa, Mbak. Karena di soal kemarin aku udah nyoba. 3-4 soal tuh. Keluar semua tentang fase. Nek iki hafalan ora iso. Bingung semua kemarin keluar itu. Yuk kok gini, tapi HBE-nya nggak ada data. Gini, gini, gini. Nah, bingung. Tapi anti HBE-nya nggak ada. Gini, gini, gini. Bingung. Tapi ketika kita bisa memahami konsepnya, oh ya, oh nggak ada ini, oh nggak ada itu, berarti lagi nggak aktif. Oh udah kronik, oh udah selesai. Jawabannya ini, paling mendekati jawabannya ini misalnya. Sama kayak soal soal yang kita ini tadi. Paling mendekati berarti kan fase reaktivasi. Nggak mungkin fase imunotolerance. Nggak mungkin karena apa? HbA-nya negatif. Nggak mungkin fase immunoclearance. Kenapa? Karena HbA-nya negatif. Dia nggak lagi nggak akut replication gitu kan. Dan sudah muncul kekebalan terhadap anti HbA. Berarti ini udah lama ini. Udah muncul nantinya. Mungkin inaktif carrier bisa, inaktif carrier juga muncul anti HbA-nya. Tapi kan OTPT-nya nggak naik, namanya juga inaktif, inaktif kan nggak naik, ya berarti bukan. Kronik apalagi? Oh berarti jawabannya adalah fase reaktivasi. Kalau ninelar kayak gitu, lebih cepat kayak gitu. Kalau kamu hafalan, kamu kan apa? Mengingat-ingat sih kemarinnya HbA, Ag positif apa negatif apa, kesuwen. Kecuali kalian punya ingatan model fotograf kayak Mbak Tata ya, fotograf memori itu mungkin bisa. Tapi kalau enggak, ya aku sih lebih sarankan suggest kalian untuk khusus untuk hepatitis B ini memahaminya adalah memahami konsep. Dengan memahami konsep, oh konsepnya kayak gini kok ini naik ini turun, kamu kan lebih mudah. Mau soalnya dibolak-balik kayak apa? Mudeng pasti. Itu ya. Oleh karena itu ya harus tahu minimal yang harus hafal adalah definisi marker-markernya. HBsAg itu apa, kapan munculnya. Nanti IgM, HBc IgM itu kapan munculnya, HBc IgG itu kapan munculnya. Ya, jangan bingung ya ini anti HBc itu maksudnya antara IgG atau IgM. Itu pasti Mas, akan muncul di awal. maaf mau nanya Mas. Tadi kan Hmm. sempet ini yang fase 4 reaktif itu kan sama kayak apa yang keempat tadi. Imun escape. Heeh. Nah, kalau yang di tabelnya Mas itu kan imun escape itu HbA1g-nya negatif ya. Tapi kalau yang di reaktif yang ada tulisan fase 1 sampai 4 itu kan HbA1g-nya harusnya Ini negatif kelihatan ya. nggak nih? Yang slide-ku kelihatan nggak ini? Sebentar, aku baru. Heeh, Ini fase 4, ya kan? heeh. Fase reaktivasi, HbA1g negatif, ya kan? Reaktivasi sama kan? Ini eh, imun escape yang paling bawah ini kelihatan Iya, nggak? heeh. ALT high, HbA1g negatif, HBV-DNA naik sama tak? Oh iya deh. HBV naik, ALT naik, HbA negatif. Loh, kok Oh tuh? iya iya iya. Sama Nah, berarti. sama ya. Ya. Nah, yang aktif, imun aktif, yaitu maksudnya imunoclearance. Fase imun aktif ini sama dengan imunoclearance. Jangan bingung, ini sama aja imun aktif. Malah Imunnya sedang aktif atau clearance, sedang melakukan pembersihan. Tuh ya. Tuh. Kalau imun surveillance ini sama aja kayak fase yang residual tadi itu. Sudah mulai turun, ALT-nya turun, HbA1g-nya bisa negatif, bisa positif, tapi kebanyakan negatif, HBV-nya negatif. Tapi ini ini semua ini HbA1g-nya positif ya. 1, 2, 3, 4 ini HbA1g-nya positif semua. Sama kayak fase residual ini, inaktif residual. Nih. Sampai sini ada lagi mau tanya, wah mudeng rawa, Mbak Runa. Iya bingungin yang di Mbak Aswa, Mbak Runa. Apa-apa Oh, rada suwi. aku nanti ini Kak, lagi di luar soalnya nggak gitu fokus. Nanti tak putar aja rekamannya. Ya. Nek rung mudeng tekon lo ya. Soalnya kalau nggak Oh, takon siap-siap. ini bingung. lah nek Ya. piye apa HBTAB iki apa? Apa? HB Kor. HBTAB. HB core antibody IgG.
HB Oh, or IgG lambat. antibody IgM padha karo anti HBC iki lho Wah. Berarti Sama ini. akut karo kronis to podo to. Ya, betul. Anti HBC ini ya di sini nih ada 2, IgG sama IgM. Nanti kalau soalnya diarahkan untuk menjawab pertanyaan apakah ini fase akut atau fase kronik, maka itu data HB, anti HBC, IgM atau IgG itu harus ada. Kalau IgM-nya positif, IgG-nya negatif, akut mau kronik, Wah. Piye IG IgM-nya positif, IgG-nya positif, akut apa kronik? akut on kronik. Akut. Akut, ya. Akut. Nek akut on kronik Ora piye? relapse. Ora relapse, Mas. Nek akut on kronik piye sih? Nek akut on kronik piye sih? Akut on Benar, kronik kan ada akut on kronik itu ada. akut on kronik itu berarti kan mungkin anti HBE-nya itu dia berarti aktif lagi. Aktif lagi. Berarti nanti itu IgM-nya muncul Positif. lagi di fase 4. Mm-mm. Di fase labnya sama kayak lab fase 4 ada anti HBE, HBE-nya bisa negatif, tapi IgM-nya positif lagi intinya gitu. Berarti dia akut on kronik. Oh, Ya, akut on kronik. IgG-nya juga IgG-nya positif. positif. Nah, IgM-nya positif, mesti IgG-nya memang positif, Pak. Hmm. Meskipun lama. Tapi yang bertahan hilangnya lebih lama itu adalah IgG. IgM itu hilangnya lebih cepat. Hmm. Ya, betul. Ada yang soal tryout, soal tryout juga ada yang menanyakan akut on kronik, betul. Jadi ini gitu. Hmm. Sama kayak fase 4, tapi dengan IgM yang positif naik. Ya reaktivasi itu sama aja. Mepet-mepet sama reaktivasi. Cuma ini di kotak ini nggak dijabarkan anti HBC-nya yang positif yang mana saya. Tapi yang jelas kalau reaktivasi jelas IgM-nya akan positif lah. Itu ya. Iya, iya. Nah ini untuk yang terapinya. Yang terapinya saya ingatku, aku nggak tahu ya ada konsensus yang terpaling baru lagi apa enggak. Tapi yang terakhir kok kayaknya yang ini. Nanti yuk dicek lagi ya. Ada yang lebih baru enggak daripada PPHI 2017. Kalau guideline internasionalnya ada yang 2018. Tapi kalau di PPHI kayak masih 2017. Kayaknya ada lagi deh, nanti cari lagi ya. Ini juga nanti akan menjadi perdebatan yang sengit di antara kalian yang membahas soal. Tapi seperti yang tak sebutkan tadi itu, tak sampaikan di depan, bahwasanya penting banget 3 hal yang mempengaruhi tadi perlu terapi atau enggak. Ya ini ada atau tidaknya HbA1g, ya kan? Kemudian naik atau tidaknya HbV-DNA, gitu. Kemudian ada atau tidaknya peningkatan ALT. Nah, terus yang keempat baru sama kayak ALT tadi itu ada atau tidaknya kerusakan yang masif ditandai dengan adanya fibrosis atau sirosis. Fibrosis yang signifikan atau sirosis. Nanti komplitnya kapan itu fibrosis, sirosis, nanti kita bahas di soal yang lanjut saja. Tapi paling tidak ada gambaran secara umum adalah ini. Ada terapi saat dilakukan saat HbA1g positif. Ada yang terapi dilakukan pada saat HbA1g negatif. Karena ini pasti akan keluar juga di soal di tryout atau di soal board terdahulu keluar. Kalau di board itu kayaknya enggak keluar. Tapi di board sebelumnya itu keluar. Ini misalnya HbA1g-nya positif, ya kan? Kemudian HbV-DNA-nya naik di atas 20.000. Maka sehingga dilihat dulu ALT-nya. ALT-nya naik enggak? Kalau ALT-nya naik 2 kali dari batas normal, ya, apa yang dilakukan? Observasi dulu dalam waktu 3 bulan. Kalau di dalam waktu 3 bulan ini peningkatannya menetap, terapi. Nah, sambil mengobservasi 3 bulan ini, sambil dicek derajat fibrosisnya. Kalau nggak sampai 3 bulan, tapi sudah ada keluar hasil fibrosisnya, derajatnya fibrosis yang signifikan. Apa itu fibrosis signifikan?
fibrosis signifikan artinya adalah pada biopsi hepat ditandai dengan skor fibrosis metafir lebih dari sama dengan F2 atau ISHAQ lebih dari 3. Kalau ada ini dan belum 3 bulan terapi. Ya. Kalau gampangannya adalah HbEAg ini ingatlah uang 20.000. Kalau HbEAg ingatlah uang 2.000. HbEAg positif 20.000. Berarti standarnya adalah 20.000. HbEAg 2.000. HbAg ini negatif, ini cukup dengan peningkatannya 2.000. Kalau dia meningkat 2.000 di atas 2.000, di atas duit 2.000 ini, sama nanti cek dulu ALT-nya naik nggak 2 kali batas normal. Kalau naik observasi atau langsung dicek histologinya atau penilaian fibrosisnya. Kalau fibrosisnya tidak signifikan, diulang dulu 3 bulan. 3 bulan OTPT-nya masih tinggi, terapi. Tapi kalau belum sampai 3 bulan, terus dengan periksa USG-nya atau periksa skor metafirnya, ternyata sudah fibrosis signifikan, terapi meskipun belum 3 bulan. Sama kayak yang ini. Bedanya adalah di angka 20.000, di angka 20.000 dan HbSAg negatif. Jangan bingung, kenapa kok yang HbEAg kok cukup dengan 2.000, sedangkan HbEAg harus 20.000? Jawabannya kembali lagi ke konsep dasarnya ini tadi itu. Ingat ini, lihat. Konsep dasar yang tadi yang fase 4. Jadi HbEAg negatif di kotak yang ini adalah menerapi untuk reaktivasi. Ini adalah menerapi untuk fase immunoclearance. Nih. Nih, tinggi kan ini yang ini HbV-nya tinggi. Ini batasnya ini 2000 itu di sini. Ini 2000 itu di sini. Garis titik-titik ini adalah garis 2000. Nah, ini kan 2000. Nih, HbV-nya 2000. Sehingga kalau cukup naik di atas 2000 dengan HbEAg negatif, dengan tanda-tanda inflamasi alias dia fase reaktivasi, ini terapi. Jadi yang diterapi fase mana? Fase 2 dan fase 4. Itu diterapi. Imunotoleransi tidak diterapi. Kapan diterapinya? Kalau dia hamil. Fase 3 tidak diterapi juga. Kapan diterapinya? Kalau dia ada sirosis atau fibrosis yang signifikan. Nah, cara bodohnya adalah mau kondisinya yang fase manapun, begitu hasilnya adalah sirosis dengan HbSAg positif, terapi selama hidupnya, seumur hidupnya. Ya, sekali lagi, mau di fase manapun, begitu dia tanpa adanya sirosis, maka kita terapi selama hidupnya. Ya, ini ya. Dalilnya dari mana ini? Misalnya HbEAg positif, ALT berapapun, terapi dimulai jika ditemukan inflamasi sedang berat atau fibrosis yang signifikan. Terapi dimulai jika ditemukan inflamasi sedang berat. Terapi dimulai jika ditemukan inflamasi sedang berat. Nih, semuanya terapi dimulai ketika ditemukan adanya inflamasi sedang berat atau fibrosis yang signifikan atau bahkan sirosis. Ya. Nah, ini yang sirosis. Pasien sirosis, dekompensata, segera terapi, terlepas dengan bla bla blanya. Kalau ada panduan khusus memang sirosis kompensata, ini diterapi kalau HbV-nya di atas 2000 dengan ALT normal, atau HbV-nya terdeteksi saja tidak sampai 2000 tapi ada dengan ALT yang meningkat. Terapi, ya itu kalau dua terapi KB. HbV di atas 2000 tapi ALT normal, terapi. HbV hanya positif saja meskipun nggak sampai 2000 tapi ALT-nya naik, terapi ya, terapi KB. Intinya sirosis terapi dan ya. Perlu nggak dicek fibrosis metafir? Ya nggak perlu, wong wis sirosis maupun dicek fibrosis, wis jelas sirosis. Tapi kalau dekompensata langsung terapi. Sekilas mudeng ya, nanti kalau kita keluarkan soalnya bisa jawab ya. Oke, yuk lanjut soalnya. Monggo dikerjakan yang ini. 6, kok 565 sih? Ya 56 ya ini.
6A. Lanjut ya. Ini dulu.
Ndi ki Mbak Runa urung jawab iki. Lagi loro jebule sing jawab. Cuma Aswa sama Mbak Rosida. Yang lain nggak jawab nih. Oh ini Runa Ya, wes sing liyane lan jawab. Sorry, sambil pengasuhan ya, Kak. Tangi turu. Yungan. Pengasuhan anak. Kenapa kok? Yo kita bahas ya. Mbak Hafiz menjawab nggak ini Mbak Hafiz yang nomor 65B nih, 56B nih. Oke. Ini padan jawab ya D D C C D. Siapa yang jawab C? Mbak Rosida. Mbak Rosida sama Mbak Runa jawab C. Kenapa Mbak Rosida kok jawab C ini? Kenapa ya kok C ya? Itu soalnya CO2 trapping kan Mas. Mm-mm. Dikeluarinnya pakai rebreathing kan? Masa CO2 jangka panjang kontinu nih tanya. Oh, beda ya berarti. Dan ini yang pertanyaannya adalah saudara akan memberikan terapi oksigen jangka panjang secara kontinu, ya kan? Oh, continue. Jadi ada Tidak bisa. kata-katanya itu. Ini ya perhatikan. Selain pemberian terapi oksigen yang tepat adalah karena ini, saudara akan memberikan tapi kalau masa akut ya, tapi sebenarnya kalau emang trapping ya paling paling jelas ya ini ya di ventilasi mekanik. Tapi ketika nanti memang apa namanya kita mau memberikan dia terapi oksigen jangka panjang, kita berikan dengan sebenarnya yang paling lebih tepat adalah intermittent O2 ya. Tapi di sini tidak ada intermittent O2, yang paling kecil adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Sebenarnya diperiksa seharusnya intermittent oksigen. Ya ini apa sih pasiennya? PPOK ya kan? Pasien PPOK dengan PO2-nya 60 ya toh. EKG-nya ada P pulmonal, ada asidosis respiratorik ya kan? Kemudian eh, ada loh efek samping terapi O2 terhadap PPOK, yakni O2 dosis yang tinggi pada pasien PPOK, terutama yang mengalami mengalami gagal nafas tipe 2, itu, gagal nafas tipe 2 kan respirator, itu akan mengurangi efek hipoksiknya. Jadi akan mengurangi eh, apa namanya aktivitas bernafasnya atau pemicu gerakan nafasnya akan berturun sehingga akan menyebabkan mismatch VQ. Jadi kalau ditanya pada pasien ini patofisiologinya apa ya mismatch VQ kan gitu. Sehingga kalau dia ada mismatch VQ, ada retensi CO2, ya jelas dia asidosis respiratori dan fatal. Nah, yang tanyakan adalah terjebaknya adalah saudara akan memberikan terapi jangka panjang nih pada pasien ini nantinya gitu, di rumah. Makanya terapi yang diberikan adalah diberikan oksigen yang paling rendah. Sebaliknya dan yang paling tepat adalah sebenarnya intermittent O2. Tapi di sini nggak ada, yang paling cocok adalah yang D. Ini soal bor lama. Gitu ya, nanti kita bahas. Terus yang soal yang B, ini badan jawabnya apa ini? Aswa E. Kenapa Wah kok jawab E, Wah? Aku bingung antara B dan E. Kan ini kan berarti kan pasien dengan PPOK. Iya sih. Harusnya apa? Kalau nggak BE, ya nggak sih? Yang merupakan Nggak mau komunikasi pokok terapi soal E. oksigen. Nanti tahu pas Hmm, ngomong E, Wah. kudune B ya. Hmm? Ini pasien apa sih? Pasien apa, Wah? PPOK tuh. POK. Terus komplikasi terapi oksigennya. Ini letter lag jawabannya ada di PubD ya. Jawabannya ada di PubD. Kalau komplikasi terapi oksigen, ya
Pertama itu ada hipoksia karena pembentukan radikal bebas. Terlalu lama mah jadi hipoksia ya. Terus kemudian yang kedua adalah hipoventilasi dan narkos karena CO2 trap tadi kasus sebelumnya. Yang ketiga adalah keracunan oksigen ya karena terlalu lama menggunakan oksigen dengan FiO di atas 50% itu nanti akan memacu sel-sel tadi merangsang sel-sel imun atau sel-sel PMN untuk mengeluarkan enzim proteolitik, enzim lisosom, jadi malah peradangan paru sehingga menyebabkan kerusakan jaringan paru. Itu namanya keracunan oksigen. Terus yang keempat, komplikasi terapi oksigen yang berlebihan itu jadinya atelektasis. Jadi jawabannya A. Oh, Kenapa adaptasis. kok atelektasis? Karena pada O2 tadi yang di dalam alveoli tadi diabsorpsi, itu lama-lama kalau terlalu banyak, terlalu besar, kapilernya kolaps, alveolunya jadi kolaps, kempes, penyet. Kenapa nggak pneumotora? Kalau nggak ada sambungannya kok, kecuali ada sambungannya. Dia misalnya ada infeksi TB atau infeksi pneumonia misalnya atau infeksi pleura, pleuritis misalnya gitu, ya pneumotorak jadi mungkin komplikasinya. Tapi kalau tidak ada penyakit penyerta itu ya yang murni yang disebabkan oleh karena komplikasi terapi oksigen, letter lag di PABD sudah ada, itu adalah atelektasis. Terus yang kelima ada lagi ya ini fibroplasia retrolental, itu biasanya pada bayi. Dia kasih oksigen terlalu banyak pada bayi, lensanya copot, lensa matanya copot, buta gitu. Jadi pasien PPOK ya ronsennya menunjang PPOK yaitu ada emfisema selang, selaiganya melebar, pendataran diafragma dan lain sebagainya. Klinisnya juga menunjukkan ke arah PPOK, riwayat menggunakan oksigen sendiri. Tahun terakhir komplikasinya yang benar adalah atelektasis. Bukan fibrosis, bukan ini. Ini adalah pada anak, bukan pneumotora. Oh, Di masih logika tepat. Jawa, di logika pneumotora kan ya nggak mungkin kecuali ada sambungannya. Kalau ada sambungannya, iya trauma atau apa ya eh, apa namanya pleuritis gitu ya, TB gitu ya, iya ada sambungannya. Oksigen yang dimasukkan malah bukan ke alveoli tapi malah tembus ke pleura, jadinya pneumotorak. Iya kan pleura kalau pneumotorak kan ada tekanan dari luar, dari di luar rongga, di antara rongga pleura toh. Jadi kalau nggak ada sambungannya ya nggak mungkin jadi komplikasi ke pneumotor. Tapi kalau atelektasis sendiri memang pada O2 jangka panjang dalam jumlah besar, O2 tadi dalam alveolus kan diabsorpsi oleh kapilar pulmonal secara berlebihan sehingga menyebabkan kolaps alveoli. Justru malah kempes. Ya, ya ini tadi ya kontraindikasi ini kok ada dua. Udah kelihatan belum ya ini ya? Kita apa? Udah kelihatan ya? Ketok, ketok. Ini tadi soal yang ini tadi udah ya jawab ya tadi ya. Jadi kalau ini B ya, ini ya. Nanti dibaca satu-satu pelan-pelan terkait apa namanya eh, terapi oksigen. Ini ada di bab terapi oksigen itu dibawa ke gawat daruratan ya terapi oksigen. Bukan bab paru, bab kegawat daruratan nanti dengan baca.
Terutama kotak-kotak ini sih yang penting sih tak lihat sih yang kotak-kotak yang ada ini kapan kontraindikasi komplikasi terapi oksigen, indikasinya kapan terapi oksigen jangka panjang pada pasien PPOK, indikasi terapi oksigen secara umum apa ya, yang tidak kontinu bagaimana, yang kontinu bagaimana, ini ada semua. Sehingga nanti dibaca aja, pernah baca insya Allah paham lah nanti kapan indikasi terapinya. Karena emang ini mau nggak mau harus dibaca sendiri. Jelasin juga nggak akan. Karena ini bukan kok dijelaskan kan sesuatu yang konseptual ya. Ini kan nggak konseptual, ini hafalan. Tapi nanti secara garis besar terapi indikasi terapi oksigen itu ada terapi indikasi terapi jangka panjang atau indikasi terapi jangka pendek ya. Ada yang jangka panjang yang ini, ada jangka pendek yang ini. Kalau hipoksemia akut, henti jantung wajib ya hipotensi, kemudian apa namanya curah jantung rendah, dosis, respiratory distress ini diberikan. Kalau yang jangka panjang, oksigen jangka panjang nanti dibagi dua, jangka panjang yang kontinu atau jangka panjang yang tidak kontinu atau intermiten ya. Kalau kontinu ya ini tadi PaO2-nya istirahat 56 sampai 69 atau di bawah 60 dengan atau saturasi oksigennya 89 plus keadaan satu edema karena CHF. Terus ada P pulmonal ini ya atau PPOK atau kor pulmonale. Kalau ini juga sudah kor pulmonale, CHF ini sudah waktunya untuk diberikan oksigenasi jangka panjang sama kayak soal kita ini sudah ada RAD, ada P pulmonal, ini sebenarnya sudah masuk ke kor pulmonale. Sudah bukan PPOK lagi kelasnya ya, gitu. Kor pulmonale itu yang oksigen jangka panjang. Gitu. Ini ya kalau pada PPOK tok kapan? Nah, indikasinya ini ada beberapa hal. Pasien dengan kor pulmonale jelas ya PPOK dengan kor pulmonale jelas terapi penjaga panjang. Targetnya berapa? Nih, PL2 targetnya 60, saturasinya targetnya di atas sama dengan 90 sudah cukup. Oke. Nah, ini yang tadi apa namanya? Komplikasinya ya hipoksia, hipoventilasi, keracunan O2, atelektasis, hidroplasia retrolental atau subluxasi renal karena ini pada anak-anak atau bayi. Kalau soal tryout pernah keluar kontraindikasinya di kontraindikasi diberikan diberikan apa namanya terapi suplementasi O2 bahkan pada pasien PPOK. Jadi ada kasusnya pasien PPOK. Dia smoker, PPOK itu. Nah, kontraindikasi pada terapi oksigen pasien ini adalah kontraindikasinya adalah masih merokok. Ya, toh ini kok dia ngerokok tapi pakai oksigen yang bledos. Makanya kontraindikasi. Jadi kontraindikasinya bukan karena medis tapi untuk safety-nya pasien. Ini keluar di soal tryout. Kontraindikasinya pasien PPOK untuk diberikan terapi oksigen salah satunya adalah karena masih mau meneruskan merokoknya atau dia nggak mau berhenti merokok. Kenapa? Ya nanti akan meledos, oksigennya meledos kalau dia merokok deket tabung oksigen. Meninggal bukan karena kol pulmonale, meninggal karena kebeledosan oksigen. Jadi kayak gitu. Itu ya. Ini pernah soalnya keluar di tryout. Itu kontraindikasi pemberian suplementasi pada pasien PPOK atau kor pulmonale adalah masih mau merokok, nggak mau berhenti. Nah, itu sih kalau masalah terapi oksigen. Oke, kita lanjut. Satu soal lagi ya. Go. Sebenarnya 66 atau 56, hitung lagi nanti. 57 ya harusnya ya.
Ini udah banyak yang bener nih. Mbak Runa kenapa kok jawabnya B? Nggak tahu lah. Kok menyerah ngono? Kenapa Wah kamu jawabnya C, Wah? Aku ingetnya tuh kalau misalnya dia gold standar apa-apanya tuh sidik tiroid. Ingatku Standar ya. apa? Standar apa? Ini kan kasusnya kan hipotiroid kan. Hmm? Hipotiroid. TSH menurun, FT4 meningkat. Berarti kan TSH-nya menurun. Oh, hiper. Berarti masih belum detail membaca soal ya. Nah, Mbak Rosida, kenapa Mbak jawabnya C, Mbak? Aku kayaknya pernah dengar pembahasan ini sidik tiroid, Mas. Cuman aku nggak tahu. Asal jawab aja sih, Mas. Oke, harus menjawab ya. Mbak Hafiz, kenapa kok C, Mbak Hafiz? Reasoningnya, Seingatku Mbak. tuh, Reasoning. seingatku tuh kayak Aswa tadi apa-apa pemeriksaannya pakai yang si hipertiroid tadi pakai sidik tiroid. Lain-lainnya aku nggak tahu. Hmm. Awas ya. Ini kasusnya agak tricky, jadi benar-benar kata-kata soalnya ini harus diperhatikan. Kata-kata soalnya loh. Soalnya apa sih? Pendekatan uji diagnosis in vivo. Ada in vivo, ada in vitro. Bedanya apa? Apa Wah in vivo ki opo, in vitro ki opo, Pak? Vivo ki opo, vitro ki opo? Vivo itu eh, nggak tahu. Kok lemes men pasrah ngono tuh? Ada yang tahu nggak in vivo itu apa? Di dalam di luar ngono kae ndak? Di dalam apa, di luar apa? Pokoknya yang vivo-vivo kayak di dalam ndak? Dalamnya Monggo apa? lah. Dalam apa ya? Eh, apa tak? Vitro ya ada in-nya ini in vitro ini in vivo ya. In semua di dalam semua ini. Oh iya iya. Loh, bapak itu sih nang kana Inggris kayak ya, Kak? In vitro, vitro kalau vitro tuh di dalam tabung. Gampangnya gitu. Atau di luar tubuh. Kalau in vivo itu di dalam tubuhnya orang hidup, di dalam manusianya atau di luar tabung. Gitu ya. Jadi kalau ditanya pendekatan uji diagnosis in vivo, berarti yang dilakukan langsung ke manusianya. Yang dilakukan langsung ke manusianya kan cuma dua di sini, USG tiroid atau sidik tiroid. B, D, E semuanya adalah in vitro, coret, coret, coret. Gitu kalau jawab soal. Nah, tapi ini soalnya apa? Soalnya adalah pasien 28 tahun, usia muda, ya, berdebar-debar 1 bulan terakhir, melahirkan 6 bulan yang lalu, mengeluh nyeri di lehernya. Banyak berkeringat, buang air besar sering, berat badan menurun, tidak terlalu diperhatikan. Oh, tidak terlalu diperhatikan ya. Jadi nggak tahu ini apakah dia ada klinisnya. Kemudian struma difusa tidak jelas terlihat. Tidak ada bruit. Oftalmopati tidak ada. Labnya TSH-nya menurun sedikit, FT4-nya. Ini kasus apa sebenarnya? Ada postpartum, ada nyeri di leher, tanda hipertiroid tidak jelas, TSH-nya menurun sedikit, FTM-nya juga meningkat sedikit. Kasusnya apa? Penyakit jantung tiroid nggak sih, Mas? Kok iso?
Tapi postpartum mau Mbak. Endi yang mengatakan di jantung tiroid? Orang nek jantungnya ini, Mbak. Pemeriksaan jantungnya ndak ada. Lah berdebat, oh belum tentu karena tiroid juga bisa deh. Iya, 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 maaf. Apa kira-kira? OPPCF. Ini adalah kasus tiroiditis. Postpartum. Namanya postpartum tiroiditis ya. Karena ada nyeri lehernya, strumanya tidak jelas, ada kata-kata klinis melahirkan 6 bulan yang lalu. Nah, sebenarnya pada kondisi tiroiditis itu akan jadi hipo. Ya, jadi hipo bukan jadi hiper ya. Jadi hipotiroid. Tapi pada fase-fase awal dia akan mengalami peningkatan hipertiroid dulu. Hipertiroidnya naik, nanti lama-kelamaan terus turun. Naiknya kenapa? Naiknya karena adanya kerusakan pada sel-selnya. Kerusakan pada apa namanya itu? Folikelnya si kelenjar tiroidnya kan pecah semua, rusak. Nah, ketika dia rusak dia mengeluarkan T4-nya. Jadi kalau pada kasus ini tanya, patofisiologi di atas adalah, jawabannya adalah kerusakan sel-sel folikel tiroid yang akan mengeluarkan hormon-hormon T4. Itu jawabannya patofisiologinya. Kalau ditanya patofisiologinya ya. Jadi ini adalah pasien tiroiditis postpartum yang sedang mengalami fase hipertiroid. Ya, namanya transient hipertiroid. Nanti kalau lama-lama berlanjut terus, dia akan menjadi hipotiroid karena selnya sudah rusak, tidak bisa produksi tiroid seperti itu. Nah, oke. Nah, tapi di soal ini yang tidak jelas adalah apakah sebelum hamil itu sudah hipertiroid dulu atau tidak. Ya, apakah ada gejala hipertiroid dulu sebelumnya atau tidak? Tidak disebutkan, sehingga tidak bisa dievaluasi, tidak bisa didiagnosis dengan baik. Makanya akhirnya pendekatan diagnosisnya adalah ya yang ada sampai sekarang ini pendekatan untuk hipertiroidnya. Pendekatan untuk hipertiroidnya. Ada beberapa cara ya untuk mendiagnosis hipertiroid atau modalitas untuk diagnosis hipertiroid. Tentu saja yang pertama pakai indeks Wine untuk melihat secara klinis adakah hipertiroidnya. Kemudian yang kedua lah cek fungsi. Cek fungsinya TSH dan FT4 itu harus dilakukan dulu ya. Baru yang berikutnya adalah dilakukan lagi yang pemeriksaan lanjutannya bisa dilakukan sidik tiroid atau USG. Sidik tiroid atau USG. Bila kita menduga ada suatu nodul tiroid atau adenoma toksik atau struma yang multinodusa, maka lebih tepat kita akan menggunakan sidik tiroid ya, yang less invasif. Tapi hanya untuk sekedar mengetahui morfologi, membedakan mana kelenjar tiroid yang aktif dan enggak aktif, memang akan dilakukan USG. Kalau di poli pada umumnya yang sering kita lakukan pada pasien-pasien kayak gini mesti langsung di USG, bukan di sidik tiroid. Tapi secara teori yang lebih tepat adalah dilakukan pada hipertiroid dengan ada kecurigaannya nodul atau struma multinodosa, maka kita lakukan cek sidik tiroid. Nah, masalahnya kalau ini adalah nanti diarahkan ke tiroiditis postpartum, misalnya nanti soalnya lebih lengkap lagi. Kalau tiroiditis postpartum khusus, ya, karena misalnya ada data, misalnya ya datanya misalnya keluhannya muncul 6 bulan setelah postpartum, kemudian nyerinya tidak ada, itu postpartum. Itu lebih tepatnya adalah dicek
anti-TPO antibody. Kalau untuk menegakkan diagnosis tiroiditis postpartum. Ya, itu adalah sebenarnya ini. Anti-TPO antibody. Nah, tapi pada soal ini soalnya memang agak kurang baik, tapi sering sekali dimunculkan di tryout, 3 kali tryout tak kerjakan muncul kayak gini terus. Tidak munculkan lagi di sini. Ini ada yang nggak sinkron sebenarnya sama soalnya, atau yang membuat kita akan terjebak kalau kita sudah membaca. Jebakannya adalah nyeri di leher. Jadi nanti dalam penegakan penyakit-penyakit tiroid ya harus kita lihat apakah ada neck pain atau tidak, atau nyeri di leher atau tidak. Kalau dia nyerinya di leher, kemungkinan tiroiditisnya adalah de Quervain. Tapi kalau tidak ada nyeri di leher, kemungkinannya adalah postpartum. Tapi ini disampaikan melahirkan 6 bulan, tapi nyeri di leher, berarti DD. Tiroiditis D. Et causa postpartum DD de Quervain. Maka untuk pemeriksaan yang tepat adalah sidik tiroid. Kalau ini jelas mengarahkan nanti ke tiroiditis postpartum untuk menegakkan diagnosis, kalau ini in vivo-nya hilang ya, untuk menegakkan diagnosis tiroiditis postpartum, ya anti-TPO antibody. Jawabannya itu. Tapi kalau ini kan masih belum jelas, satu, de Quervain atau postpartum. Yang kedua yang diminta adalah in vivo, maka yang dapat adalah sidik tiroid. Karena kondisinya sedang hipertiroid, ada struma yang tidak jelas. Sidik tiroid. Sesuai dengan kuncinya, jawabnya C. Vivo karo apa mau piye-piye beda ini? Ini. Ya. Vivo itu diambil itu langsung pada pasien. Vitro itu ambil spesimen di dalam tabung. Ya. Ini kan kasusnya udah tulis uraiannya ya. Diarahkan ke tiroiditis et causa de Quervain de postpartum. Bedanya apa? De Quervain itu pakai nyeri leher, kalau postpartum tiroiditis itu nggak pakai nyeri leher. Ya. Ya, yang nggak cocok adalah ada nyeri leher. Ya. Nah, kebanyakan tiroiditis itu nyeri semua, kecuali tiroiditis postpartum itu nggak nyeri. Painless goiter, khasnya adalah ini. Kalau de Quervain tiroiditis itu nyeri karena ada inflamasi. Nah, kalau nanti itu soal diarahkan ke tiroiditis yang postpartum, which is dia nggak ada nyeri di leher, terjadi 6 bulan sampai 1 tahun setelah melahirkan, awalnya hipertiroid kemudian jadi hipotiroid, itu adalah tiroiditis postpartum, maka diagnosisnya dengan menggunakan anti-TPO dan anti-tiroglobulin. Ya. Tapi kalau tidak dan hipertiroidnya mungkin karena adanya multinodosa yang tadi, maka lebih tepat kita menggunakan sidik tiroid. Itu ya. Jadi anti-TPO Langsung kalau pada postpartum. pasien USG berarti Vivo. Vivo juga USG itu. In vivo. Tapi nggak tepat dilakukan pada pasien ini. Karena kondisinya sedang hipertiroid. Jadi lebih tepatnya dipakai sidik tiroid. Dan ada struma difusa tidak jelas, nyeri di leher. Jadi lebih tepat di sidik tiroid untuk melihat hot nodule dan cold nodule. Tiroid tidak bisa menggambarkan apa. Gitu. Memang mestinya kalau di klinisnya pada yang kenyataannya terjadi di lapangan ya kita akan USG dulu ya, karena paling dekat kan USG. Tapi kalau teoritisnya enggak. Hipertiroid, ada multinodus, langsung sidik tiroid. Ingat, hipertiroid, ada nodul tiroid yang multinodul atau adenoma toksik atau struma yang multinodosa, langsung hipertiroid. Bedanya apa nodul tiroid sama struma-struma itu? Ya didapat pemeriksaan fisiknya gimana? Ada nodulnya enggak? Nodul atau struma itu didapatkan dari pemeriksaan fisik sudah bisa. Terus ada nyeri leher, dan ini menunjukkan jangan-jangan ada kasus yang lain selain tiroiditis. Jadi lebih tepat di sidik tiroid. Tuh, ini ya. Nah, sebenarnya gimana sih uji diagnosis tiroid pada umumnya? Tadi sudah kita sampaikan ya, harus dicek dulu fungsi tiroidnya ya, pakai TSH dan T4. Kalau T4-nya
kok nggak naik tapi TSH-nya kok rendah banget, bisa kita pastikan dengan T3. Gitu. Nah, kalau untuk morfologinya, pemeriksaan morfologi adalah dengan sidik tiroid, tiroid scan, USG dan CT scan. Tadi Gold sidik tiroid standarnya apa kapan? toh? Pada hipertiroid utamanya ya. Boleh nggak langsung di AJH? Nggak boleh langsung di AJH. Nggak boleh langsung di AJH sebelum tahu hasil sidik atau USG-nya. Hmm. Nanti soalnya apa? Kalau dia malignansi, mubal. Kalau dia tiroiditis, buat tusuk jarum, makin parah tiroiditisnya. Jadi harus dipastikan. Baru nanti dilakukan etiologi. Nah, pemeriksaan etiologi itu bisa aspirasi jarum halus, atau cek TRAB, atau anti tiroglobulin, atau anti TPO sesuai dengan klinisnya. Jadi nggak semua di AJH ya, nodul tiroid ya. Harus pasti nodul tiroidnya bukan karena sebab-sebab Graves, sebab-sebab malignansi, sebab-sebab multinodosa toksik, sebab-sebab tiroiditis itu tidak layak untuk dilakukan biopsi jarum halus. Nanti mubal. Jadi lebih tak cocok dicek yang lain-lain, yang nggak invasif dulu. Tapi kalau jenengan, oh ini kayaknya anu deh, eh, dari hasil morfologi kelenjar tiroidnya oke ini kayaknya nggak ada malignansi, nggak ada apa, baru kita pastikan dengan biopsi jarum halus. Ya. Nah ini ya, ada uji diagnosis in vivo, ada uji diagnosis in vitro. In vivo adalah dilakukan pada pasien, in vitro dilakukan di luar pasien atau pakai spesimen. Ini ada di buku guideline-nya kita ya, guideline hipertiroid. Dua tabel ini. Jadi USG, sidik tiroid. Nah, di soal ini mudah karena langsung dijawab. Pendekatan uji diagnosis in vivo ya, yang selain in vivo dicoret saja. Tinggal sidik tiroid sama USG tiroid. Yang mana yang sesuai dengan pasien ini ya sidik tiroid. Ini perdebatan karena ada yang kemarin bilangnya USG tiroid. Itu ya, karena ini kan belum jelas takutnya gini gini gini. Tapi kemarin sudah dibahas oleh dokter siapa? Dokter Robi, di balik beliau tetap setuju ke arah dengan kunci jawaban ini adalah sidik tiroid disebabkan karena ini mungkin hipertiroidnya masih belum terkendali, masih banyak kemungkinannya. Sehingga untuk pemeriksaan morfologinya lebih tepat sidik tiroid. Ingat, dalam memeriksa penyakit tiroid, pertama yang diperiksa adalah fungsinya dahulu dengan lab. Yang kedua, morfologinya, baik USG atau sidik tiroid. Yang ketiga, dicek etiologinya. Itu harus urutan. Kalau di soal prebot kita kemarin kayak gitu. Ada soalnya Wien indeksnya ke arah hipertiroid, gitu. Ditanya TSH-nya turun. Langkah apa lagi yang Anda akan lakukan untuk memeriksa pasien ini? FT4, FT3 nggak ada data. Ditanyakan langkah yang dilakukan apa lagi? A. Cek T4, B. USG, C. Sidik tiroid, E. TRAB. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Wak? Kalau soalnya kayak gitu. Sing amo apa? Sing A apa? A. Cek T4, B. USG, C. Sidik tiroid, D. Di apa namanya TRAB. Soalnya pasiennya hipotiroid berdebar-debar, kemudian matanya melotot, Graves segala macem. Terus, tapi yang baru dicek cuma pemeriksaan fisik karo TSH. TSH-nya turun. TRAB berarti. Enggak, FT4 jawabannya. Oh ngalah. Iya 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 iya. Tempatnya harus Urutannya dicek. dicek dulu ya, urutannya sesuai dengan guideline-nya. Fungsinya dulu. Karena nanti kalau ada soal juga didapatkan TSH klinisnya hipertiroid, gitu. Klinisnya hipertiroid itu juga prebot juga itu keluar, prebot yang kedua itu. Klinisnya hipertiroid, ada oftalmopati juga, TSH-nya turun,
tapi T4-nya normal. Langkah yang Anda lakukan apa? A. Cek T3, B. Cek sidik tiroid, C. USG, D. TRAB, E. Anti TPO. Pak Neo, Ketika saya betul. Jadi harus dicek T3 dulu. Kalau kita mencurigai adanya dia hipertiroid, tapi kok dengan TSH yang turun, tapi T4-nya kok masih normal, kita bisa cek T3. Jadi indikasi dicek T3 adalah kalau T4-nya normal pada pasien yang dengan klinisnya hipertiroid dengan TSH yang turun. Tapi kalau TSH yang udah turun, T4-nya udah naik, udah nggak perlu lagi cek T3. Ingat, kalau TSH-nya sudah turun, T4-nya sudah terbukti naik, ada klinisnya, sudah tidak perlu lagi cek T3. Langsung morfologi. Cek morfologinya, baik dengan sidik tiroid atau USG. Ya, atau CT scan dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi ada urutannya ya, fungsinya dulu bagaimana, baru morfologinya, baru etiologinya. Nah, untuk tiroiditis itu nanti ya kalian harus membedakan apakah tiroiditisnya disertai dengan neck pain atau tidak. Penting sekali saya bilang tadi ya. Ada neck pain itu adalah salah satu kunci utama dalam nanti kita melanjutkan pada pemeriksaan selanjutnya. Pada kecurigaan tiroiditis seperti pada kasus kita tadi itu, dengan adanya neck pain langsung rayu sidik tiroid. Rayu itu sidik tiroid. Ya, langsung rayu. Tadi kan sudah kan tiroiditis, hiperhipotiroid segala macam fungsinya udah dicek, ada klinisnya udah kelihatan, ada neck pain, maka kita langsung curiga tiroiditis. Dengan neck pain, maka kita cek rayu. Tapi kalau tidak ada neck pain, seperti pada tiroiditis postpartum yang murni, nanti dilihat simptomnya apa, simptom yang ada tampak itu apa, apakah lebih ke simptom hipotiroid, apakah ke simptom hipertiroid. Kalau simptomnya masih hipotiroid, ya rayu lagi. Nah, gitu. Jadi pun pada kasus ini tadi itu, sekalipun nyerinya itu adalah tidak ada, tapi dia klinisnya hipertiroid, pada tiroid kecurigaan tiroiditis, maka tetap akan dilakukan rayu. Ya, nanti baru kita lihat apakah rayunya ada peningkatan hot nodul, yang mana itu adalah grave disease, atau ada penurunan, berarti adalah subakut limfositik tiroiditis atau yang disebut dengan tiroiditis postpartum. Itu ya. Nah, kalau yang hipotiroid berarti ini tiroiditisnya sudah melewati fase transien hipertiroid, jadi dia langsung turun, maka disebut dengan kronik limfositik tiroiditis. Ingat, pada tiroiditis ada fase transien hipertiroid. Hormon tiroidnya akan naik dulu sebelum dia terjun bebas. Nah, pada fase-fase awal atau fase subakut dia akan naik dulu. Maka disebut dengan kata lain adalah subakut limfositik tiroiditis. Tapi kalau sudah hipotiroid berarti sudah kategorinya kronik, berarti sudah melewati fase transien hipertiroidnya. Jelas ya? Tuh. Nah, kalau ada neck pain nanti kita lihat langsung dirayu, kalau ada peningkatan mungkin adalah infeksi. Tapi kalau tidak ada peningkatan rayu berarti adalah granulomatous tiroiditis. Jadi dari bagan ini sudah sangat jelas. Gitu ya. Ini ya, ini bagian yang lain, suspek tiroiditis. Apakah ada nyeri atau tenderness? Kalau iya, apakah ada radiasi trauma? Kalau tidak ada, apakah onsetnya akut? Ya, rayu. Kalau onsetnya nggak akut, udah lama banget, ya mungkin dia subakut granulomatous. Gitu ya. Kalau dia ada riwayat radiasi trauma, ya mungkin karena radiasi itu traumanya. Singkirkan dahulu. Kalau tiroiditisnya tidak ada nyeri leher,
Apakah ada penggunaan obat-obatan tertentu yang menginduksi tiroiditis kayak amiodaron, interferon alfa, ya? Kalau ada ya mungkin drug induce. Kalau nggak ada, nah ini. Apakah pasien postpartum? Ya, kalau iya cek TSH-nya. Kalau rendah, rayu lagi. Sama kan di sini. Rendah berarti hipertiroid. TSH rendah berarti hipertiroid. Jadi rayu lagi. Kondisi hipertiroid pasti dirayu. Mostly dirayu. Ya. Kalau ternyata di TSH normal atau malah tinggi atau dia sudah hipotiroid dalam artian tiroiditisnya sudah melalui fase transien hipertiroid, maka lebih tepat adalah didiagnosis sebagai postpartum tiroiditis. Diceknya apa? Anti apa? Si TPO. DPO. Oh, postpartum, ya. Iya, postpartum TPO hipotiroid antibody. anti TPO, ya. Tapi kalau postpartum, tiroiditisnya postpartum masih hipertiroid, rayu dulu. Tapi kalau dia postpartum tapi sudah sudah hipotiroid, sudah melalui fase transien tiroiditisnya, ya langsung TPO saja. Ya, untuk menegakkan diagnosisnya. Gitu. Oke. Oke, kalau nodul gimana kalau nodul? Nah, nodul ya sama-sama beda ya, agak sedikit berbeda tapi sama sebenarnya ya. Nek ada solitary atau nodul ya, sekali lagi cek fungsinya dahulu. Ini pemeriksaan fisik kita dapatkan solitary nodul. Lalu apa yang Anda lakukan selanjutnya? Ya cek fungsi dulu TSH-nya sama T4-nya dulu. Cek dulu TSH-nya. Kalau low TSH, rayu lagi. No, thyroid scan itu rayu ya. Kalau normal TSH-nya baru boleh langsung dilakukan ACH atau USG. USG dulu, tapi kalau ditanya yang mana dulu ya USG dulu baru ACH. Ini kan jadi satu ya USG dan ACH itu ya, makanya dijadikan satu kotak. Tapi kalau nanti di soalnya ada nodul soliter atau nodul tiroid, TSH-nya fungsi sudah dicek fungsinya normal, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Kalau pilihannya dipisah, A USG, B ACH, ya USG dulu. Kalau yang Anda lakukan setelahnya apa loh ya. Tapi kalau pertanyaannya untuk menegakkan diagnosis pada pasien ini, maka jawabannya tentu saja tetap ACH, bukan USG. Paham ya? Gitu ya, Wah ya. Jadi pertanyaannya diperhatikan lagi. Kalau Oke. yang Anda lakukan selanjutnya apa? Langkah yang Anda lakukan ya USG. Tapi kalau langkah untuk menegakkan diagnosis pada pasien ini adalah ACH. Kalau yang normal TSH ya tadi ya ini. Kita bahasnya lagi yang ini tadi ya. Nah, kebalikannya kalau low TSH atau secara fungsi dia rendah, maka dia akan hipertiroid. Jadi langkah selanjutnya yang dilakukan adalah thyroid scan untuk melihat apakah ada hot nodule atau cold nodule. Baru kalau ada hot nodule, ini nggak boleh ditusuk-tusuk kalau hot nodule ya. Kita hanya bisa melakukan ablasi atau reseksi saja. Kalau cold nodule berarti aman untuk ditusuk-tusuk sehingga bisa di FNAB. Gitu. Ya, hot nodule nggak boleh ditusuk-tusuk. Hot nodule sama cold nodule tuh ini loh. Jadi apa namanya ketika diberikan kontras radioaktif itu dia gambarannya gimana? Menangkap apa namanya? Menangkap radioaktifnya bagaimana? Banyak atau enggak? Nah, daerah-daerah yang menangkap lebih banyak kayak gini nih, lebih gelap kayak gini namanya hot nodule. Daerah yang nggak menangkap ini namanya cold nodule. Nah, hot nodule ini nggak boleh ditusuk. Nah, ditusuk nanti dia mubal. Ya. Nah, kalau sudah hipotiroid, nanti apa isinya kayak cold nodule semua gini nggak kelihatan apa-apa, nggak menangkap apa-apa. Ini rayu rendah atau rayu kurang dari 5%. Biasanya tiroiditis yang sudah kronik ya, fase kronik bukan fase subakut. Kalau fase subakut masih kadang-kadang menangkap tadi ya, makanya dirayu. Untuk pembahasan nodul tiroid ini cukup banyak, panjang dan lebar, sehingga nanti perlu teman-teman baca sendiri juga tambahan lagi.
Tapi yang penting-penting sudah tak sampaikan insya Allah ya. Nanti ada Hashimoto, ada CA tiroid, ada nanti terus ke arahnya ke struma-struma biasa dan lain sebagainya. Ada yang tiroiditis dan lain sebagainya. Terus nanti kapan dilakukan tiroidektomi, kapan tidak. Kalau bumil bagaimana? Ya, bumil itu terapinya apa? Operasi gimana? Kalau dia lagi apa namanya tiroid storm, dioperasinya kapan? Itu juga ada soal-soal seperti itu. Kalau CA tiroid gimana mengatasinya? Mau di apa? Itu tuh ada. Nah, ini tak ringkas sedikit ya misalnya kayak gini. Kalau biasanya kalau pasien-pasien kronik ya mungkin ada Hashimoto. Nah, Hashimoto ini nggak pernah nyeri leher ya. Nggak pernah nyeri leher ya. Dia ada fasenya eutiroid dulu, langsung hipertiroid, langsung hipotiroid, long life. Kenapa tadi hipertiroid? Karena kerusakan tadi ya. Kerusakan daripada sel-sel folikel tadi itu. Jadi transien hipertiroid, kemudian setelah rusak semua jadi hipotiroid. Nah, kalau Hashimoto ini, maka ceknya adalah anti-TPO. Ya. Tiroiditis akut karena pecahnya folikel sehingga tiroksin meningkat di sirkulasi. Kalau hipertiroid produksinya yang meningkat. Bedakannya itu. Nah, kalau dia subakut 2 minggu, ya, seminggu sampai 2 minggu biasanya viral. Cek dulu leukosit dan LED-nya. Ini pernah keluar di soal juga. Jawabannya adalah tiroiditis viral gitu jawabannya. Karena dia subakut, demam, AL-nya naik, limfositnya naik dan lain sebagainya. Atau bakterial mungkin gitu ya. Nah, pada tiroiditis Hashimoto ini limfositnya jauh lebih banyak, makanya sering disebut dengan tadi kata-kata lainnya adalah subakut limfositik tiroiditis. Ini adalah sebenarnya sama kayak Hashimoto. Seperti ini. Kalau jelas Hashimoto ya langsung kita penegakan diagnosisnya dengan menggunakan anti TPO. Karena dia spesifik untuk mesan Hashimoto. Gitu ya. Oke. Terus obat-obat yang terkait ya jelas ya kalau hipertiroid kita bisa pakai lah metimazol gitu ya. Itu biasanya starting dose-nya berapa? 30 biar single atau divided ya. Ini aku nih obat-obat terkait tiroid yang sering keluar. Kalau pengobatan hipotiroid pakai pengganti terapi pakai levotiroxin itu biasanya dosis normalnya 100, tapi kalau pada pasien geriatri startingnya 50, kalau pada pasien PJK startingnya 25, kalau pada pasien hamil 100. Ingat pada kondisi hamil itu nanti berbeda. Apa namanya batas hipotiroidnya juga berbeda. Karena Karena kalau pasien hamil nanti dibiarkan hipotiroid, nanti bayinya nggak tumbuh, fetusnya nggak tumbuh, mengalami retardasi gitu pertumbuhan, sehingga dia harus memiliki hormon tiroid yang dengan kadar cukup tinggi, sehingga nanti target terapinya pada pasien hipertiroid pada kehamilan itu berbeda. Ya, lebih tinggi pada pasien hamil daripada pasien yang biasa karena dia membutuhkan hormon tiroid yang lebih banyak dibandingkan orang yang tidak hamil. Itu prinsipnya seperti itu. Ya. Terus kalau ditanya tiroidektomi gimana? Kapan? Ya, tiroidektomi ada parsial, ada total. Kalau relapse-nya tinggi bisa dilakukan parsial. Ya. Kalau tiroidektomi total biasanya akan terambil semua kelenjar paratiroidnya, jadi harus berikan terapi pengganti. Ada pernah soal keluar tentang bumil yang hipertiroid, ya toh. Kemudian kapan bisa diambil tiroidektomi pada bumil yang CA. Kemudian kapan bisa dilakukan tiroidektomi? Tiroidektomi bisa dilakukan pada trimester kedua, ya. Resiko prematur. Oke, apa lagi ya? Ini pernah di soal tuh. Ya, CA tiroid ini juga pernah keluar soal pasiennya ada klinis hipertiroid terus ada tambahan suara parau. Ada nodul tapi batasnya tidak tegas dan surfisasi. Ada klinis hipertiroid, ya kan? Ternyata dia adalah CA tiroid. Ini pernah keluar di soal tryout. Nah, operasi elektif ini juga pernah keluar di soal tryout. Kapan bisa dioperasi?
Padahal pasien dengan krisis tiroid, yakni dipersiapkan dulu operasinya ya. Kalau operasinya Cito, bisa diberikan Dexa 2 kali 1 ampul. Injeksi 1 ampul lalu operasi sebelumnya. Kalau dia elektif, bisa 6 hari dulu, disiapkan dulu. Nggak harus. Jadi misalnya pasien nih dapat konsulan dari bedah mau dilakukan operasi tapi pasien hipertiroid, gimana caranya? Ya operasinya Cito atau enggak? Kalau operasinya Cito, masuknya aja Dexa. Tapi kalau ternyata operasinya enggak Cito, ya kita controlling dulu selama 6 hari dengan obat-obatan hipertiroid. Gitu ya. Itu ada yang mau tanya dulu? Ini cukup banyak. Jadi kita tadi yang hepatitis sama ini cukup banyak. Tiroid. Ini sekilas aja, nanti apa namanya kita bahas lagi yang lebih detail dengan soal-soal yang lain. Ada yang mau naik dulu nggak? Ada mau nanya? Nggak ada? Terus kesel? Mas Arse yo? Emang wis sasar. Jam 15. Oke, oke. Oh, jam 5 ya. Jam 3 ya. Oke, oke. Ya, ya. Ada nanya nggak sebelumnya? Sementara cukup, Mas. Lanjut habis Nanti. sasar atau malam, Mas? Lanjut malam Malam Mas, ya? yuk. Malam ya? Oke. Heeh. Heeh, heeh. Biar aku pulang lah malam dulu. Ya malam aja ya. Heeh. Santai. Terus sangat, Yuk. Mas. Oke. Ya, ada lagi mau nanya nggak Makasih sementara? ya, Kak. Nggak ada ya? Insya Allah Ya. belum. Nanti Tak review baca-baca dulu. review juga ya, Kak ya. Apa? Review juga. Ya review dulu Enggak. nanti malam ya. Langsung Kayaknya banyak. lanjut aja deh. Masuk Allah kali. Boleh review, boleh Ya lanjut. Tapi udah, review nanti kamu penting. nggak usah nggak Aku usah. minta titip kalian baca Supri atau Jeffrey tentang tiroiditis dan hipohipertiroid. Sama Iya. baca tentang hepatitis B. Ya, malam ini kita review. 2 itu aja yang direview. Oke, oke. Ya, sambil baca-baca ya, Wak ya. Yuk, hepatitis B. Oke. Hipertiroiditis. Ya. Oke, thank you ya. Yuk. Makasih, Mas. Ya.